Pada hari Minggu, 11 Mei 2025, kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan akuntansi, sedang berada di Kampung Pada Elo. Keberadaan kami di sini ialah untuk mewawancarai warga yang tinggal di kampung ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kampung ini, kami mewawancarai 4 narasumber, yaitu Wakil RT, Pak Ustadz, nelayan, dan Ibu rumah tangga. Dari perbincangan dengan Pak Adam, selaku Wakil Ketua RT Kampung Pada Elo, tergambar jelas kondisi warganya. Mayoritas hidup dari pembudidaya rumput laut. Namun, rendahnya harga jual membuat pendapatan tak sepadan dengan kerja keras mereka. Selain ekonomi, warga kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Jarak puskesmas yang jauh dan keterbatasan ruang kelas menjadi kendala. Infrastruktur jalan rusak juga menghambat distribusi hasil panen dan memperburuk ketimpangan. Pak Adam menegaskan, yang dibutuhkan warga bukan sekedar janji, tapi kehadiran nyata dari pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, dukungan harga hasil rumput laut, dan kemudahan akses bantuan, agar kedepannya masyarakat Kampung Pada Elo bisa hidup lebih layak, mandiri, dan tidak lagi tertinggal. Di kampung terpencil ini sedang dibangun sebuah masjid yang menjadi harapan baru bagi warga. Namun, pembangunan masjid ini belum sepenuhnya selesai. Bangunannya sudah berdiri, namun belum sepenuhnya memiliki atap, sehingga belum bisa digunakan secara optimal. Warga bergotong royong sebisanya, namun keterbatasan dana menjadi kendala. Mereka sangat berharap ada bantuan agar masjid ini lebih layak digunakan untuk ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Di masjid ini, Bapak Jumardin menjalankan perannya sebagai Ketua DKM, sementara Bapak Abdul Hamid turut aktif sebagai pengurus, khususnya dalam membimbing anak-anak mengaji. Pak Abdul menceritakan bahwa pembangunan masjid masih berjalan secara bertahap karena terkendala dana. Masyarakat membangun masjid dengan swadaya. Dulu, saat harga rumput laut masih stabil, pembangunan masjid berjalan lancar. Namun, kini ketika harga jatuh, pembangunan pun ikut terhambat. Meski begitu, semangat masyarakat Padang Elo tak pernah surut. Mereka tetap berupaya menjadikan masjid ini layak digunakan untuk beribadah. Bagi Pak Abdul, bagaimanapun bentuk masjid tetaplah sebagai tempat ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Di kampung yang dikelilingi laut, rumput laut menjadi sumber penghidupan utama. Para nelayan membudidayakannya dengan sabar di tengah laut. Sementara, ibu-ibu rumah tangga turut berperan dalam menjemur, membersihkan, dan mengelola hasil panen. Dari laut ke darat, mereka bekerja bersama. Dalam kesederhanaan, tumbuh semangat, harapan, dan ketekunan yang tak pernah padam. Ibu Ismawati adalah perantau asal Makassar yang baru tinggal di Kampung Pada Elo kurang dari 1 tahun. Ia tinggal bersama suami dan anaknya. Anak mereka terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Namun, Ibu Isma berharap anaknya bisa melanjutkan pendidikan saat kondisi keuangan membaik. Kini, Ibu Isma bekerja sebagai pembudidaya rumput laut dengan waktu bekerja tidak menentu, tergantung kondisi laut dan ketersediaan bibit. Ia juga kadang mencari kepiting untuk dijual demi menambah penghasilan keluarga. Sayangnya, akses pendidikan dan kesehatan di Kampung Pada Elo masih sangat terbatas, dan bantuan dari pemerintah belum banyak ia ketahui. Ibu Isma berharap pemerintah lebih aktif memperhatikan kondisi warga, terutama dalam perbaikan fasilitas umum, ibadah, dan peningkatan harga rumput laut, demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Septina, seorang ibu rumah tangga yang telah tinggal di Kampung Pada Elo selama lebih dari 11 tahun, diketahui bahwa membetang rumput laut menjadi mata pencarian utama masyarakat pesisir setempat. Namun, pekerjaan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti cuaca ekstrim, infrastruktur jalan yang rusak, serta harga rumput laut yang rendah dan tidak stabil. Kondisi ini membuat pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kerja keras yang mereka lakukan. Selain tantangan alam dan infrastruktur, masalah utama lainnya adalah minimnya perhatian dan dukungan dari pemerintah. Meski masyarakat menunjukkan semangat gotong royong dan kemandirian, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ibu Septina berharap adanya pelatihan pengelolaan hasil laut, perbaikan jalan, dan stabilisasi harga pasar, agar masyarakat pesisir bisa hidup lebih layak dan tidak terus-menerus bergantung pada kondisi alam yang tidak menentu. Kampung Pada Elo adalah potret kecil dari banyak daerah pesisir lain di Indonesia. Di sini, masyarakat hidup dengan semangat, tapi juga menghadapi tantangan yang nyata. Dari akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah yang tidak memadai, hingga harga hasil laut yang tak menentu. Harapan mereka sederhana,
pembangunan yang merata, akses layanan dasar yang lebih baik, dan perhatian yang nyata dari pemerintah. Untuk itu, kami berharap pemerintah bisa lebih mendengar dan hadir langsung melihat kondisi di lapangan. Karena membangun bukan hanya soal kota besar, tapi juga kampung-kampung kecil seperti pada Elo. Terima kasih telah menyaksikan. Mari terus peduli dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih adil. Hai guys, kita lagi di mana? Apa kesan dan pesan Anda? I wanna do it again. Don't tell me Menyenangkan, sangatlah excited sekali. November